Hello my friend, this is Pungta. Halo, jumpa lagi denganku Julius di podcast religi kita, Pungta. Udah lama ya aku nggak ngisi Pungta. Padahal niatnya harian, cuma ternyata ya sesuatu yang baik ternyata nggak semudah itu dilakukan karena banyak halangan yang lain. Cuma itu persoalan yang lain lah. Jadi hari ini aku menemukan lagi semangatnya, menemukan lagi dorongannya untuk membaca kitab suci dan merenungi apa makna dari bacaan hari ini, dan kemudian kira-kira membuahkan sesuatu apa bagiku pada hari ini. Mungkin itu. Mungkin langsung aja ya teman-teman. Jadi tadi aku lihat bacaan hari ini diambil dari Injil Markus, Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, bab 9 ayat 2 sampai 10. Yuk mari kita baca bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, bab 9 ayat 2 sampai 10. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah-rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau telah memperkenankan kami mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya teman-teman, itu tadi bacaan atas hari ini, bacaan Injil atas hari ini ya. Jujur sebetulnya kalau soal ini bacaan yang gak asing juga lah pasti buat kita, dan kita selalu mengingat peristiwa kemuliaan Tuhan ya. Yesus menampakkan kemuliaannya. Jadi kayak di sini menunjukkan bahwa di sini kalau sepengetahuan gue ya, kalau nggak salah, ini adalah proses transfigurasi Yesus gitu, dimana Yesus menampakkan dirinya, sosok dirinya sebagai Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi juga manusia. Dan disinilah Yesus menunjukkan rupanya sebagai Tuhan yang begitu mulia, yang
bertransfigurasi, berubah rupa, di mana pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Putih di sini selalu menunjukkan warna ya, warna di mana putih itu warna kesucian, warna kemurnian, warna tanpa noda. Dan disinilah Yesus berselubungkan pakaian yang berwarna putih berkilat-kilat, di mana seorang di dunia ini tidak ada yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Menggelantang tuh mungkin kayak bleaching itu ya, atau membuat pakaian menjadi putih. Nanti coba mungkin aku cari tahu ya, menggelantang. Bukan kata-kata yang sering kita dengar sih soalnya. Nah, cuma seperti biasa dalam Pungta ini kan coba kita cari mana ayat yang sekiranya menyentuh hati, dan dari situ dimulailah proses perenungan refleksi kita. Kalau tadi menurutku ya teman-teman ya, dari bacaan ini aku yang paling terkesan, paling mengena itu ketika Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa baiknya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Nah ini yang paling berkesan buat aku. Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Ini yang buat aku kayak menjadikan kisah yang hampir dalam tanda kutip dongeng gini ya, karena ini kan kayak wow banget gitu. Kayak kita sering dengar cerita-cerita dongeng yang kadang kayak cuma sebatas fiksi buatan gitu, karena terlalu di luar kemampuan akal kita untuk memahaminya, kita untuk mempersepsikannya, karena itu di luar manusia gitu istilahnya. Dan tapi dengan adanya narasi ini di mana Petrus berkata itu dan dijelaskan, ia berkata demikian karena ia tidak tahu apa yang harus dikatakan karena ia sangat ketakutan. Ini menunjukkan bahwa buat aku ini something real gitu. Maksudnya gini, di dalam perikop yang kecil ini, yang singkat tapi ini sangat besar gitu loh, bahwa sisi ketuhanan Yesus itu ditunjukkan dengan sangat jelas. Cuma kemudian ada sisi manusia yang selalu ada di apa istilahnya, dalam membicarakan Tuhan istilahnya gitu ya. Antara manusia dan Tuhan itu tidak pernah lepas, dan disinilah sisi kemanusiaan itu ditimbulkan gitu loh dalam sosok Petrus yang berkata itu kayak aku bayangkan nih, Petrus ini ngomong ora dengan enjoy, dengan santai, tapi dia karo dredeg sama gemetar gitu loh, menggigil melihat sesuatu yang begitu luar biasa, yang sama sekali dia pun masih sulit untuk persepsikannya bagi dirinya sendiri gitu. Kiki opo jane, tapi akhirnya dia ngomong apa yang dia sampai dia pun nggak tahu sebenarnya dia ngomong apa, tapi kayak karena saking ketakutannya itu loh. Disitulah kayak ketidakberartian manusia di hadapan kemuliaan Tuhan gitu loh. Dan ini membuat kisah ini menjadi manusiawi, enggak terlalu fiksi, enggak terlalu surgawi, tapi tetap ada manusianya di sana, dimana it's okay to be afraid gitu. Nggak apa-apa kamu takut dengan kemuliaan Tuhan, kamu nggak apa-apa kamu tuh takut dengan apa yang kamu hadapi gitu loh. Even di sini yang kamu hadapi Tuhan itu loh, dan orang-orang kudus, nabi-nabi, Musa dan Elia. Tapi kamu gak apa-apa kamu takut, karena itulah manusia. Rasa takut itu gak bakal pernah hilang dari manusia. Selama kamu masih manusia, kamu akan selalu merasa takut. Tapi itulah yang membuat kamu menjadi manusia, dan ini yang ditunjukkan dalam Injil ini. Dan setelah Petrus berkata-kata tanpa dia tahu sendiri apa yang dia katakan karena saking ketakutannya ya, adegan berikutnya adalah, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Jadi kayak setelah kita kayak ketika kamu menyadari ketakutanmu,
Tuhan itu akan hadir loh. Tuhan itu akan mengisi ketakutanmu, melengkapi di mana kamu takut. Dia gak akan pernah meninggalkan kamu dalam ketakutanmu gitu. Tuhan akan selalu ada buat kita, sekalipun kita berada dalam ketakutan yang paling gelap, yang paling dingin. Entahlah, mungkin itu mungkin bukan ini ya maksud semangat dari perikop ini, cuma itu yang lagi mengena buat aku untuk saat ini gitu. Karena jujur aja aku sedang berada dalam masa banyak keraguan, banyak ketakutan gitu. Dan ini menyadarkanku bahwa it's okay to be afraid. Gak apa-apa kamu takut, karena Tuhan selalu ada loh buat kamu. Tuhan selalu hadir dalam ketakutanmu. Dan ini kata-kata yang tadi juga langsung menyentuhku. Dengarkanlah dia. Berapa kali sih kita memilih untuk jadi orang tuli gitu. Tuli, nggak mau mendengarkan. Memilih bukan karena kita nggak bisa mendengar, tapi karena kita nggak mau mendengar itu loh. Nggak tahu berapa kali, mungkin hampir setiap hari ya, dalam satu hari aja bahkan aku banyak sekali memilih untuk tidak mau mendengarkan Tuhan gitu. Dan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mendengarkan Tuhan gitu ya, mendengarkan Dia, Yesus ini? Dalam refleksiku selama ini gitu ya, Tuhan itu ada di sini, dalam hati nuraniku. Tuhan bersemayam, bernaung di dalam hatiku, jiwaku. Tubuhku adalah bait Allah. Di dalam tubuhku ini bersemayam Tuhan, bersemayam roh yang terhubung dengan surga. Itu secara konsep gitu ya. Nah, cuma Tuhan itu berkata tidak dengan berteriak, berseru, semacam kayak propaganda gitu ya. Tapi dia berkata berbisik. Roh itu berkata dengan sangat halus. Dan supaya kamu bisa mendengar bisikan, hal pertama yang kamu harus lakukan adalah diam. Membuka telingamu, mendengarkan bisikan itu. Kalau kamu teriak-teriak, kamu gak akan pernah bisa dengar. Kalau kamu terlalu hingar-bingar, kamu gak akan pernah bisa dengar bisikan Tuhan. Dan aku tuh selalu memilih untuk itu, gak mau mendengar. Tuhan, aku rasa lewat bacaan ini memintaku untuk mendengarkan Dia demi kebaikanku sendiri, mendengarkan hatiku. Kayak gini lah, sesimpel gini, mendengarkan Dia tuh nggak kayak kamu dapat nubuat gitu ya, dapat visi bahwa dunia ini akan apalah atau apa yang hebat-hebat. Enggak, sesimpel kayak ketika kamu melihat, kalau aku nih ya ceritaku, aku lihat tempat sampah di rumahku tuh penuh, pasti akan ada dorongan untukku, ada bisikan dalam diriku, dalam hatiku untuk membuang tempat sampah itu ke tempat sampah di luar gitu ya, supaya besok diambil sama pak sampah gitu. Nah, cuma terlalu sering aku mengabaikan itu, kayak udahlah nanti dulu, aku mau ngapain dulu yang lain. Dan terus seperti itu, kayak lihat cucian piring, lantai kotor, meja berantakan, kasur belum rapi. Sebenarnya kayak ada perasaan mengganjal ketika melihat itu semua, tapi karena aku memilih untuk tidak mau mendengarkan hatiku, tidak mau mendengarkan Tuhan, lama-lama aku menjadi seseorang yang tumpul gitu loh, gak peka akan apapun yang ada di sekelilingku. Dan tanpa aku sadari, aku sedang mematikan rohku sendiri. Kalau dalam teologi Katolik, sejauh yang aku tahu, tubuh diri ini, identitas diri ini
itu dipahami terdiri dari daging dan roh, tubuh dan jiwa, corpora et anima. Harus ada balance, keseimbangan antara dua itu. Kamu gak bisa mengkhianati dagingmu, gak boleh, karena itu adalah jati dirimu. Tapi kamu juga gak boleh mengabaikan rohmu, karena itu juga adalah jati dirimu, adalah suatu kesatuan. Kalau gak salah kata-katanya corpora et anima unus, una, aku lupa bahasa latinnya, tapi adalah kesatuan antara daging dan roh. Nah, selama ini aku lebih mengutamakan daging, tubuhku aja yang aku utamakan. Aku pengen malas-malesan, pengen tidur, pengen ngegame, pengen makan lah, pengen nyemil, pengen masturbasi, kepuasan daging. Semakin aku menonjolkan kepuasan daging itu, semakin aku mematikan, mengkerdilkan rohku sendiri, jiwaku. Padahal diri ini terdiri dari roh juga. Dan ketika aku tidak mau mendengarkan Yesus yang bersemayam dalam diriku, dalam hatiku, sama saja aku tidak mau mendengarkan diriku sendiri sebetulnya gitu loh. Karena kayak ketika diriku berkata sesuatu, hati kecil ini ya, hati nurani ini berkata, itu sebenarnya meminta, itu adalah demi diriku sendiri, kepuasan diriku. Dan buktinya ketika aku semakin lama semakin meninggalkan diriku, meninggalkan rohku itu, mengabaikannya, melemparkannya ke sudut yang kecil sehingga aku tidak mau memperhatikannya gitu, sehingga aku gak lihat dia dan aku bisa fokus sama yang aku pengen di dalam dagingku itu, aku merasa kosong. Samplak. Aku merasa kosong. Aku merasa gak punya motivasi buat hidup. Aku merasa hampa. Setiap harinya ngerasa kayak gak ada artinya. Tapi ketika aku mendengarkan ketika aku mendengarkan roh dan menurutinya, mendengarkan hati kecilku, mendengarkan Tuhan, aku merasa hidup. Aku merasa penuh. Aku merasa kembali semua ini ada maknanya, ada tujuannya. Kembali diriku dipenuhi dengan semangat. Contoh paling simpelnya barusan tadi aku alami. Jadi kayak dimana saat aku udah merasa kayak kosong banget, kayak ini aku lagi ngapain sih, nggak tahu harus gimana. Hatiku berkata, Bram, ambil buku refleksimu, kamu tulislah refleksi. Dan karena aku nggak tahu lagi harus melakukan apa, aku nggak mau melakukan pemenuhan keinginan daging. Aku ambil buku refleksi itu, aku mulai menulis. Dan setelah selesai menulis, perasaannya jauh lebih ringan, jauh lebih baik, jauh lebih bahagia, jauh lebih bersemangat. Dan akhirnya dari situlah timbul dorongan untuk melakukan ini, podcast Pungta ini. Jadi untuk membuat podcast ini tuh nggak semata-mata karena maksudnya kayak aku pengen buat konten, ya enggak, ini untuk diriku sendiri kok. Tempatku untuk berefleksi. Nah, terima kasih Tuhan karena dalam bacaan ini Kau menyadarkan aku untuk sekali lagi, dengarkanlah dirimu, dengarkanlah dia, Tuhanku Yesus yang bersemayam dalam hati kecilku. Tadi isi refleksiku intinya kayak ketika aku meninggalkan Tuhan, itu sama saja dengan aku meninggalkan diriku sendiri. Ketika aku kehilangan Tuhan, aku kehilangan suara Tuhan, itu sama saja dengan aku kehilangan suaraku, diriku sendiri, kehilangan diriku sendiri. Dan ketika aku dekat dengan Tuhan, aku merasa penuh, aku merasa aman, aku
aku merasa bahagia, aku merasa semua bakal bisa aku lakukan dengan baik, aku merasa bersemangat, merasa semua ada tujuannya. Aneh memang, tapi buat aku nggak aneh sih, pada akhirnya itu semua make sense gitu loh. Ya karena aku berasal dari Tuhan dan aku akan kembali ke Tuhan gitu loh. Tuhan adalah tujuanku seharusnya, tapi sering banget aku dalam keseharian lupa akan itu. Ya intinya seperti itu untuk punta hari ini ya. Mungkin agak sedikit meracau ngomongnya dari A sampai Z, balik lagi mana-mana nggak ada, mungkin ada benang merahnya. Intinya ya itu tadi, bahwa aku nggak apa-apa takut. Dan yang kedua, dengarkanlah Dia, Tuhan Allahmu, di dalam yang ada di dalam hati kecilmu ini. Carilah caramu sendiri untuk mendengarkan Dia. Kalau caraku ya aku duduk diam, tenang, menulis refleksi, karena dengan menulis refleksi aku mendengarkan diriku sendiri, mendengarkan hati nuraniku. Dan gini, kayak itu tuh kayak kalau boleh dikata kayak skill gitu, yang nggak bisa kamu diamkan gitu aja, tapi kayak harus kamu selalu latih terus. Kepekaan itu dilatih. Ketika kamu mengabaikannya, kamu akan tumpul. Tapi ketika kamu terus pelan-pelan berkomitmen, konsisten mendengarkan hati nuranimu kecil, terus menerus, kecil-kecil itu, kamu akan menjadi tajam dalam masalah kepekaan. Kamu akan menjadi pribadi yang buat aku pasti akan jauh lebih baik, karena dirimu sendiri itu tahu apa yang terbaik buat dirimu gitu loh. Aku percaya itu sih, diri kita tuh tahu apa yang terbaik buat kita, karena hati kecil kita tuh isinya itu suara Tuhan kalau buat aku gitu. Tuhan ada di dalam sini. Mencari Tuhan tuh ya mencari dirimu sendiri kalau buat aku gitu. Tuhan selalu ada dalam diri kita. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa bersama beserta kita. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan Pungta atau episode ketiga ini berarti ya. Terima kasih banyak, dan mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Maha Setia, terima kasih Engkau telah memberkati kami atas hari ini, dan terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, kami belajar bahwa pada hari ini Engkau sesungguhnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Mulia, tapi Engkau telah berkenan untuk turun ke dunia ini menjadi manusia supaya Engkau memahami, mengerti, dan bahkan Engkau mau sakit selayaknya seorang manusia. Bahkan sakitmu melebihi semua penderitaan manusia yang pernah ada sebelumnya. Dirimu yang sangat berkuasa ini Tuhan, yang sangat mulia ini, terima kasih banyak. Engkau telah berkenan juga untuk tinggal di dalam diri kami masing-masing. Namun Tuhan, maafkanlah Tuhan, bila mana kami sering mengabaikan Engkau, sering tidak memperdulikan suara yang bisikan yang Engkau sampaikan melalui hati nurani kami. Kami selalu mengabaikan itu semua, dan pada akhirnya kami tampak seperti sedang menggali kuburan kami sendiri, karena kami mengabaikan roh yang mana adalah bagian dari diri kami yang tidak bisa terpisahkan. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami supaya kami terus belajar untuk melatih mendengarkan hati nurani kami, mendengarkan Dikau sendiri yang berbisik, karena dengan mendengarkan diri kami sendiri, mendengarkan hati nurani kami, itu sama saja dengan mendengarkan Engkau, dan itu pasti akan membawa kami ke jalan yang baik, jalan kebenaran, dan hidup seturut yang Engkau ajarkan, Engkau arahkan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Doa kurang sempurna ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami, amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami,
dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda pelindung kami, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dimuliakanlah namamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terjadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Oke guys, thank you. See you next time. Sehat selalu ya. Dan Tuhan beserta kita semua. Bye bye.